Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1, yaitu Nafisa Nurzakia dan saya sendiri Nur Melinda, ingin mempresentasikan mengenai lintasan dan sirkuit Euler serta lintasan dan sirkuit Hamilton. Yang pertama, lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Jadi lintasan ini melalui masing-masing sisi di dalam graf itu tepat satu kali saja. Lalu sirkuit Euler. Nah, sirkuit Euler ini ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Kemudian, graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut atau dinamakan graf Euler. Sedangkan, graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan graf semi Euler. Baik, langsung saja pada contoh. Di sini ada contoh dari graf semi Euler atau graf yang memiliki lintasan Euler. Pada graf A, bisa kita lihat ya, dari asalnya yang dimulai dari 3, ini melalui atau lintasannya melalui sisi tepat satu kali ke 1. Bentar. Nah, 3 ke 1, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan ke 1. Nah, jadi pada graf semi Euler atau graf yang memiliki Euler ini, nanti cirinya selain lintasannya melalui masing-masing sisi tepat satu kali, juga simpul asal atau simpul awal yang 3 ini tidak akan kembali ke simpul 3. Jadi nanti berakhirnya kepada simpul yang lainnya nih, seperti pada graf A. Dari simpul 3 berakhirnya ke simpul 1. Begitu pula dengan graf B dan graf F. Selanjutnya yaitu graf Euler atau graf yang memiliki sirkuit Euler. Nah, di sini pada graf C, dari simpul 1 ke simpul 2, simpul 3, simpul 4, ke simpul 7, simpul 3, 5, 7, 6, 2, 6, 1. Nah, jadi pada graf Euler ini, dari simpul 1, dia akan kembali lagi nantinya ke simpul 1. Nah, jadi itu tadi perbedaan dari graf Euler sama dengan bedanya dengan graf semi Euler. Kalau graf semi Euler tadi, dia tidak kembali lagi ke simpul asalnya. Kalau graf Euler, dia akan kembali, lintasannya itu akan kembali ke simpul awalnya. Selanjutnya di bawah sini pada graf C, ialah merupakan bukan graf semi Euler atau graf Euler. Nah, jadi apabila kita mulai dari titik 1 atau simpul 1 ini, simpul 1 ke 2, kemudian ke 3, ke 4, ke 5, dari 1 ke 2, ke 5, ke 3, ke 2, ke 1, kemudian ke 1, ke 4, ke 3, terus ke 1 lagi. Nah, jadi di sini ada satu sisi yang tidak terlalui. Nah, sehingga graf ini bukan merupakan graf semi Euler ataupun graf Euler. Baik, di sini ada teorema. Yang pertama, graf tidak berarah memiliki lintasan Euler hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak simpul berderajat ganjil sama sekali. Nah, itu syaratnya ya, apabila grafnya itu terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali, maka itu ialah graf tidak berarah.
graf tidak berarah Euler. Atau graf tidak berarah semi Euler. Nah, selanjutnya teorema kedua, graf tidak berarah G ialah graf Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Jadi, untuk graf tidak berarah sirkuit Euler atau graf Euler yang dinamakan graf Euler itu jika dan hanya jika setiap simpulnya itu berderajat genap. Nah, kemudian teorema yang ketiga pada poin A, graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G-nya terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Kemudian yang poin B, G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Di sini ada contoh graf dari graf berarah Euler, graf berarah semi Euler, dan graf berarah bukan Euler maupun semi Euler. Nah, mari kita lihat pada graf berarah Euler ini. Nah, di sini pada derajat A, pada simpul A maksud saya, pada simpul A di sini ada derajat masuknya 1, derajat keluarnya 1. Pada simpul B, derajat masuknya 1, derajat keluarnya 1. Pada simpul C, ada derajat masuknya 1 dan derajat keluarnya 1. Pada simpul D, ada 2 derajat masuk dan 0 derajat keluar. Kemudian ada simpul E, derajat keluarnya 2, derajat masuknya 0. Terus simpul F, derajat keluarnya 2, derajat masuknya 0. Dan simpul G, ada 3 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Nah, di sini tadi dikatakan graf berarah Euler karena ada, coba kita buktikan ya. Tadi yang simpul A, derajat masuk 1, keluar 1. Nah, ini kan di sini ada derajat masuk, ada 2 derajat masuk, ada 2 simpul yang memiliki derajat masuk yang lebih besar, ya kan? Kemudian juga ada 2 simpul yang memiliki 2 derajat keluar yang besar juga. Nah, jadi sama-sama memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Kemudian pada graf B ini disebut atau dinamakan graf berarah semi Euler atau yang memiliki lintasan Euler. Nah, kita buktikan ya. Pada simpul A, pada simpul A itu ada 1 derajat masuk, 1 derajat keluar. Simpul B ada 2 derajat masuk, 1 derajat keluar. Kemudian simpul C ada
1 derajat masuk, 1 derajat keluar. Kemudian simpul D. Nah, simpul D ini ada 1 derajat masuk dan 2 derajat keluar. Oke, sudah ya. Nah, jadi bisa dilihat. Nah, bisa dilihat ya. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung, ya kan? Dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali 2 simpul. Nah, ini ada derajat masuk dan derajat samanya, sama kecuali 2 simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk. Nah, jadi D ini, maksud saya sampai ada simpul D, ini memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuknya nih. Kan derajat keluarnya 2, terus derajat masuknya 1. Kemudian memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Yang ini. Derajat masuknya 2, nah, lebih besar dari derajat keluarnya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan yang C ini ialah graf berarah bukan Euler maupun semi Euler. Silahkan kalian buktikan sendiri. Di sini mereka tidak memenuhi kedua teorema ini. Nah, sehingga graf ini atau graf C ini dinamakan graf berarah bukan Euler maupun semi Euler. Oke. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nafisa Nurzakia. Ya, selanjutnya yaitu mengenai lintasan dan sirkuit Hamilton. Yang pertama yaitu lintasan Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali. Jadi, lintasan ini melalui tiap simpul tepat 1 kali saja pada sebuah graf. Nah, untuk sisinya boleh tidak dilalui. Yang terpenting simpulnya dilalui tepat 1 kali. Kemudian yang kedua yaitu sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali, kecuali pada simpul asal. Nah, simpul asal ini juga sebagai simpul akhir. Maka simpul asal ini dilalui 2 kali. Nah, untuk graf yang memiliki sirkuit Hamilton ini dinamakan graf Hamilton. Sedangkan untuk graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton itu disebut graf semi Hamilton. Lanjut. Nah, ini ada contoh graf yang memiliki lintasan Hamilton. Yang gambar A, kita misalkan mulai dari simpul 3, kemudian kedua, ke-1, dan ke-4. Nah, di mana pada gambar graf A ini, semua simpulnya dilalui tepat 1 kali. Sedangkan ada sisinya yang tidak dilalui, itu tidak apa-apa. Kemudian, untuk gambar graf yang B, ini adalah graf yang memiliki sirkuit Hamilton. Kita mulai dari simpul 1, kemudian ke simpul 2, ke simpul 3, ke simpul 4, dan kita akan kembali lagi ke simpul asalnya, yaitu simpul 1. Nah, maka simpul 1 ini boleh ditulis dilalui 2 kali, karena simpul 1 ini sebagai simpul asal dan simpul akhirnya. Nah, kemudian untuk gambar graf yang C, ini merupakan graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Karena apa? Coba kita mulai lintasannya dari simpul 3. 3, ke-4, kemudian ke-1. Nah, pada gambar tersebut ada 1 simpul yang tidak dilalui. Maka graf yang C ini merupakan bukan graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton.
Ini ada dua gambar graf. Yang pertama yaitu dodecahedron Hamilton. Jadi dodecahedron ini adalah sebuah permainan. Nah, istilah sirkuit Hamilton ini muncul sejak William Hamilton membuat sebuah permainan yang dinamakan dodecahedron. Jadi permainan ini terdiri dari benda yang disusun oleh 12 buah pentagonal dan ada 20 buah titik sudut. Nah, di setiap titik sudutnya itu diberi nama ibu kota negara. Nah, permainan ini dilakukan dengan membentuk perjalanan keliling dunia yang mengunjungi setiap ibu kota tepat 1 kali dan akan kembali lagi ke kota asalnya. Nah, permasalahan pada permainan itu yang digambarkan pada graf A bisa diselesaikan dengan menggunakan sirkuit Hamilton, yaitu pada gambar yang Nah, pada gambar yang B itu merupakan penyelesaiannya dari permasalahan pada gambar yang A. Selanjutnya, teorema yang pertama, yaitu syarat cukup supaya graf sederhana B dengan N-nya itu lebih dari atau sama dengan 3 buah simpul. Ini adalah graf Hamilton. Ialah bila derajat tiap simpulnya paling sedikit yaitu N/2, yaitu derajat simpulnya lebih dari atau sama dengan N/2 untuk setiap simpul V di G. Jadi graf Hamilton dikatakan graf Hamilton jika derajat tiap simpulnya paling sedikit yaitu N/2. Kemudian teorema yang kedua, setiap graf lengkap itu dinamakan graf Hamilton. Teorema yang ketiga, di dalam graf lengkap G dengan N 2 simpul, di mana N-nya ini lebih dari atau sama dengan 3, maka terdapat N dikurangi 1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Kemudian teorema yang keempat, di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul, di mana N-nya ini lebih dari atau sama dengan 3, dan N-nya ini ganjil, maka terdapat N 1/2 sisi Hamilton yang saling atau tidak ada sisi yang kesekian. Kemudian jika N-nya genap, dan N-nya ini lebih dari atau sama dengan 4, maka di dalam G-nya ini dapat N dikurangi 2 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton saling lepas. Nah, jadi apabila kalau kita ke contohnya. Contohnya yaitu 9 anggota sebuah klub bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Kemudian mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Nah, yang ditanyakan berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Nah, jawabannya, jadi jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda adalah, sesuai pada teorema yang keempat, jika N-nya itu ganjil, karena di sini N-nya ganjil ya, ada 9, maka kita menggunakan rumus yang N dikurangi 1 dibagi 2. Maka N-nya yaitu 9 dikurangi 1 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi pengaturannya dilaksanakan tiap 4 kali. Nah, ini gambar yang di bawah itu merupakan gambar graf yang mempresentasikan persoalan mengenai pengaturan tersebut. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila
ada salah-salah kata dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.